Saudara yang saya kasihi, Bapak Ibu yang saya hormati, dan semua adik-adik yang ada di rumah, siapapun saudara, saudara sedang menayang program This is Your Time. Ini waktu yang spesial dalam hidup ini, beri waktu sedikit, beri waktu yang khusus untuk hal yang kekal. Kita hidup telah menikmati banyak hal, kita hidup telah mengalami banyak hal, tapi setiap saudara keluar rumah, saudara pergi berkendaraan, saudara ingin aman, ingin selamat, dan ada satu tawaran keselamatan yang kekal yang datang dari Tuhan Allah yang menjadikan kita, yang memelihara kita, yang mengasihi kita. Dan untuk itu hari ini hadir di studio kita seorang hamba Tuhan, seorang pakar, seorang budayawan, seorang pembicara seminar, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, Pak Bambang Nursena. Shalom Pak Bambang. Shalom. Senang ketemu Pak Bambang. Jauh-jauh datang untuk bicara di program kita This is Your Time. Pak Bambang, saya ingat itu Filipi pasal yang kedua, ya, tentang keselamatan, tentang kita, bagian kita yang sudah menerima anugerah dari Tuhan, keselamatan, supaya kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut akan Tuhan. Dengan tepatnya, kita ini mengerjakan keselamatan kita dan senantiasa takut dan gentar, ya. Tetapi kita juga tahu bahwa Allah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Wah, ini pembicaraan yang menarik tentang keselamatan di dalam Kristus. Silakan Pak. Iya, memang ada tindakan ya atau sikap yang mungkin sembrono bahwa seolah-olah kalau kita ini sudah percaya Kristus, sudah dibaptis, ya kita bisa sembrono semau-mau kita sendiri. Sebetulnya bukan ini yang dimasukkan dalam kitab suci. Kristus bersabda pada Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 ayat 3, kalau seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Artinya apa? Bahwa iman itu bukan sesuatu yang sifatnya verbal, pengucapan verbal. Pada zaman dulu kan ada perdebatan antara Katolik sama Protestan. Keselamatannya oleh iman saja atau iman dan perbuatan. Sebetulnya kalau dalam konteks sekarang itu perdebatan itu sudah agak tidak relevan. Karena ternyata Profesor Olwa Suman, seorang teolog dari gereja Lutheran, tapi dia juga orang Islam muluk, seorang yang banyak memahami Middle East, dia membuktikan bahwa di dalam bahasa Semitik itu iman itu tidak mungkin dilepaskan dari perbuatan. Karena iman maka Abraham telah begini. Karena iman Nuh telah begini. Jadi iman selalu ada tindakan. Kemudian dia memberikan contoh di dalam kitab Taurat, yaitu kitab Keluaran, ketika Tuhan berfirman, Anoki Adonai Eloheka Asher Hosetika mi'aret Misrayim mibet avadim. Aku inilah Tuhan Allah yang kamu sembah, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perhambaan. Membawa, aku yang telah membawa. Kalau dalam konteks pemikiran kita, dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa Barat, aku yang telah membawa, aku ini siapa? Tuhan. Yang dibawa Israel. Seolah-olah ini hubungan antara subjek dan objek. Ya, seperti saya meletakkan buku ini, ya saya taruh, tak, itu dibawa. Tapi sebenarnya real sekarang. Apakah Israel itu digendong Tuhan dan dilempar dari Israel, dia di Mesir sampai Israel? Tidak. Tapi dia berjalan sendiri. Artinya manusia bukan sekedar objek, tapi subjek kedua setelah subjek pertama. Tuhan adalah subjek pertama yang memberikan kekuatan, yang Allah lah yang telah mengerjakan. Itu dalam kamu, kan itu dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 14. Tetapi kamu juga bekerja. Bukan sekedar kita ini pasrah dalam pengertian sembrono, tetap kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Oleh karena itu, dengan kita menerima jalan Tuhan, artinya menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, kita ini sudah menerima SIM S. SIM S itu surat izin memasuki surga. Nah, tapi ibarat orang menerima SIM A, SIM B, apabila kita sembrono kemudian mobil kita masuk jurang, apakah kita bisa menikmati keselamatan kita? Wah, baik Pak, sangat menarik, dan tentunya pembahasan ini akan menjadi berkat buat kita sekalian, tapi tetap bersama kami sebentar, saudara.